Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal gimana sih cara mengetahui keadaan mesin ya. Jadi ya biasanya kan ada klaim ya. Aditif oli mas, ini mas bisa bikin mesin bersih ya. Bisa, bukan bikin mesin bersih, ruang bakar jadi bersih. Ini kok hujan rintik-rintik. Jadi kalau aditif oli itu kan klaim ini loh, kalau pakai bukan aditif oli ya, sorry, aditif bensin. Aditif bensin tuh ngeklaimnya bikin ruang bakar bersih, bebas kerak gitu ya. Lebih, waduh, mendung, hujan. Cito guys. Ayo selanjutnya kita gak jadi wes. Ya, jadi di sini nggak hujan ya, teruskan lagi aja bahasanya. Orang jualan aditif bensin biasanya pamernya itu ruang bakar bersih. Begitu juga yang apa mana ya? Ya oli juga saya ya. Bukan aditif oli biasanya. Walau ada juga aditif oli yang ngaku-ngaku bikin ruang bakar makin bersih. Biasanya yang ngomong gitu adalah aditif bensin. Selain aditif bensin, biasanya aditif penambah tenaga juga. Kalau yang lain adalah oli mesinnya justru ya. Oli mesin ini mengklaim bahwa bakal bikin ruang bakar makin bersih. Nah, kita itu seringnya kesulitan kalau ngetes itu ngetesnya gimana. Sebenarnya ya ada cara yang mudah. Warna busi. Busi bukan bagian keramiknya. Jadi busi itu ada elektrode, ada insulator. Bukan itu yang diperiksa. Yang diperiksa adalah bagian anunya ya. Bagian logamnya. Jadi di sekitar busi itu ada bagian logamnya kan. Jadi di bagian tengah ada elektrode. Elektrodenya ada dua pasang, yang satu runcing, yang satunya melengkung itu ya. Elektrode itu pasangan. Terus yang berikutnya ada insulator, terus ada celah ya. Celahnya itu adalah untuk ruang. Kalau mesinnya kurang panas, bagian putihnya makin banyak. Kalau mesinnya kurang dingin, bagian putihnya lebih sedikit. Ada mesin busi panas, busi dingin gitu ya. Itu tergantung sama konfigurasi mesin, sama seberapa parah sih mesin menghasilkan panas. Perlu dijelaskan suhu ideal itu tahunya gimana nggak? Nggak usah ya. Itu mungkin ada di bahasan heatrank, sudah jelaskan sebelumnya kalau nggak salah. Zaman dulu busi itu dianggap sudah oke kalau warnanya merah bata. Itu zaman susah itu ya. Zaman dulu ya penulis zaman mulai pakai magnet, pakai cemenet itu warna busi warna kuning ya, bagian insulatornya warna kuning itu. Wah, ini motornya keenceran mas, keiritan mas, padahal motornya poros itu. Motornya motor Honda Supra VX New ya, yang kalau nggak diapa-apakan kondisinya 1:30, 30 km per liter.
jauh lebih boros daripada NMAX ini ya, padahal NMAX itu jauh lebih kencang, lebih bertenaga ya. Nggak cuma itu aja, penulis pernah punya Suzuki Crystal sebelum punya Honda Suprafit itu. Penulis punya Suzuki Crystal, konsumsi bahan bakarnya berapa? 30 km per liter juga. Jadi ya saat itu ada yang ngomong 4 tak lebih irit dari 2 tak itu itu bohong ya, cuma marketing tok, padahal aslinya realitanya odo ini teh mungkin cuma lebih boros oli samping itu ada. Ya jadi saat itu penulis businya itu sudah warna kuning elektrodenya ketika mulai pakai magnet dan cemenite ya. Magnet biasa, magnet ferit ukuran sak gegeman gini ya. Kalau cemenite-nya ya ukurannya lebih kecil, 100 kumparan. 100 kumparan tuh yang tahu cemenite ukurannya ya agak kecil lah guys. Itu businya putih, kuning gitu ya. Sekarang zamannya injeksi, setelan bahan bakar nggak mungkin lah terlalu boros. Busi itu untuk kendaraan normal itu warnanya juga putih lah elektrodenya. Walau kadang penulis tahu ada yang elektrodenya merah, itu bukan merah apa itu. Penulis yakin itu merahnya merah Pertamax Turbo ya. Pertamax Turbo ninggalin kotoran di ruang bakar. Tapi ya itu juga sih penyebab kotoran. Jadi banter juga. Banter juga Honda Beat belakang tuh. Bisa ngikutin agak lama. Hebat. Jadi apa jenis? Sampai mana tadi? Warna elektroda ya itu menentukan AFR lah istilahnya ya. Air to fuel ratio itu boros apa ini. Nah kalau yang sudah logamnya businya itu menentukan seberapa parah sih kerak di dalam mesin yang hubungannya dengan oli mesinnya, nggak cuma dari bahan bakarnya saja. Bahan bakar itu emang ada unsur pembersihnya, tapi ya kadang kurang. Apalagi kalau olinya pakai oli PCMO atau oli Jaso MB. Keduanya ini oli yang aditifnya cenderung diperbanyak oleh pabrikan olinya. Jadi kalau mesin bersih ya, ruang bakar bersih, nggak banyak kerak, tercermin bagian businya. Bagian busi luarnya itu, bagian besi dari businya yang masuk di dalam mesin itu ya cenderung bersih. Ada kerak nggak semua gitu ya, sedikit, nggak sampai delomblok gitu ya. Jadi dari busi pun kita sudah bisa mengintip kondisi ruang bakar bagaimana, karena ya besi yang ada di busi bagian ujung itu masuk ruang bakar. Masuk ruang bakar ya tentu kondisinya bakal beda dengan piston ya, karena piston kena oli. Kalau misal ya ring olinya kurang bagus gitu, maka ya pinggir-pinggiran piston itu bakal keraknya lebih banyak. Jadi yang bagian tengah-tengah agak bersih, bagian pinggir-pinggirnya ada kerak banyak. Nah kita nggak bisa lihat itu.
Yang kita bisa lihat itu ya sama seperti bagian domnya itu, bagian sekitar busi ya, bagian logam sekitar businya. Itu yang bisa kita lihat. Tapi itu aja udah cukup lah. Elektrod ada apa jenengnya? Ada teori rumit lainnya misalnya. Oh, kalau kecepatannya apa businya cocok untuk kecepatan tinggi, coklatnya di apa baris sekian. Kalau kecepatan rendah, businya baris apa ada ringnya di ketinggian sekian. Ya, kalau itu wis lepas lah wis. Kita ya kalau pengen ngecek AFR ya kita lihat dari bagian keramiknya. Nah, kalau dari kebersihan mesin kita lihat dari logamnya itu. Ada ya contoh-contoh busi ya dianggap normal, tapi yang menurut penulis nggak normal. Jadi ada yang pinggirannya itu apa hitam gitu, tapi biasanya nggak diperhatikan. Walaupun pinggiran besinya hitam-hitam, dianggap oh api iki elektrodenya putih api iki. Padahal ya normalnya ya gitu kendaraan sekarang. Jangan dianggap karena oh karena ada ininya. Enggak. Nah, ngecek busi ini penting ya kalau misalnya ya ragu-ragu atau pakai apa ada oli ini, ada aditif ini katanya bikin bersih. Coba sebelum dan sudah itu lihat. Kalau penulis maaf ya, kayak buka busi NMAX nggak tahu dan nggak pernah, padahal ya mesti ini gampang ya. Maaf penulis nggak punya toolnya ya. Mas Yono ya jarang ya. Busi ini nggak pernah dibuka kayak mulai dari baru nyis ya. Busi NMAX ini mulai dari baru nyis nggak pernah dibuka. Boh ya Allah. Oh ya, konsumsi bahan bakar 39,7 ya irit ini ya. Ini posisi saluran intake keluarnya dikecilkan. Penulis lagi rencana untuk mengecilkan intake keluarnya Honda Beat. Entah terlaksana atau enggak, lihat. Entah harus diakali kayak gimana. Oh ya, kondisi businya motor penulis mungkin nggak bisa nunjukkan, tapi untuk yang mobil Ayla 3 silinder 1000 cc 17.000 km ganti oli cuma baru sekali, sama waktu bersihkan bongkar busi itu sama ganti oli juga. Sekarang pakai Mesran SA40 campuran minyak gorengnya sedikit sekali. Jadi ya wes, kondisi businya perlu diperlihatkan. Ya wes lah, gitu aja intinya. Lihat kebersihan mesin bisa pakai busi kok. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.